Kasus judul, ex pegawai Kominfo terima uang tutup mulut 15 miliar, berangkatkan 47 orang umroh. Setelah viral memasrahkan si ibu ke panti jompo, sekarang kedua anaknya menjemput kembali si ibu untuk dibawa pulang. Tapi hati seorang ibu sudah sakit, pastinya diperlakukan seperti itu sama anaknya sendiri. Nah, perempuan dua loh ini, masa nggak mau ngerawat ibu sendiri, dijemput karena viral. Ya jadi malu. Sudah. Kak, tangan aku kenapa? Digini aku. Udah tenang aja. Cia. Oh, asik. Ini apa sih mukul-mukulin mobil tuh? Suruh tabrak aja mereka, Papi. Ya Allah, dibawa lari sama bocah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di bulan yang baru dengan masalah-masalah yang baru. Semoga kita diberikan kesehatan agar nanti kalau kita naik motor ninggalin kita bisa ngejar. Tidak seperti di video ini. Ditinggalin motornya ngambek. Halo orang, ya. Ada beberapa hal yang sudah gue temukan di internet, ada beberapanya menyebalkan, tapi akan kita mulai dengan kebingungan gue di kepala. Gini, gue kan nggak tahu ya bagaimana kos-kosan zaman sekarang itu dibuat dan didesain. Kemarin gue lagi muter-muter IG, muter-muter IG, muter-muter Facebook. Ketemu video ini, originalnya di TikTok. Ada kos-kosan, buka pintu, kasur nih. Nah, kamar mandinya di mana, Bang? Naik tangga. Ya, ada lemari di sini, Bang. Gue benar-benar mempertanyakan desain-desain rumah saat ini, sumpah dah. Bisa sih mandi di sini, sebenarnya bisa. Tapi kalau boker bukannya baunya akan, oh enggak ya, baunya akan keluar ke sini. Tapi maksudnya lu ada di kondisi mules, setengah mati nahan boker, batu udah nggak ngenolong. Biasanya kan orang kalau boker megang batu katanya mulesnya hilang. Ini udah nggak ketolong nih. Lu harus naik tangga yang setinggi ini untuk boker. Umur gua hidup, gua baru ngelihat ada kamar mandi di atas langit 1,2 juta. Udah mah gitu ya, kemarin gua ngelihat ada rumah gitu. Ada rumah mungil di Surabaya 138 juta. Anak jendela, loro, anak keramik. Ada jendela, ada keramik, masuk ke dalam. Ruang tamu sekaligus kamar, ruang tamu sekaligus kamar. Rumah memang penting, tapi ya jangan yang penting rumah. Kulkas isok delek dukur jeding. Nah, di sini taruh kulkas nih. Nah, gua akan berdoa untuk kita semua agar nantinya kita mendapatkan rumah yang layak dan tidak seenaknya aja. Ini kan ada tangga ya. Tangganya menuju ke lantai 2, yang kayaknya di lantai 2 tuh kamar. Lu naik tangga paling lu kejedot gak sih, men? Aduh, kasihan sekali. Sedih banget. Dukur jeding kosong iku, iso diisi kamar tidur bayi. Nah. Dan tolong arsitek-arsitek, tolonglah. Gua nggak tahu sih ini dibikin sama arsitek atau enggak. Gue pengen ketemu justru sama siapapun yang ngedesain rumah ya, cuman semoga kita diberikan kesehatan dan kewarasan. Gue kira kemarin desain rumah subsidi dari pemerintah doang yang aneh, ternyata ada lagi yang aneh-aneh. Yo. Wes, ini kita akan ke perkara yang serius karena perkara ini seolah-olah membuktikan kepada kita kalau masih banyak orang-orang intoleran di luar sana. Yang mana sepertinya grafik ini cukup benar ya. Ini datang dari Badan Pusat Statistik tentang
toleransi lah sebenarnya, toleransi dalam beragama. Tanggapan atas kegiatan agama lain di lingkungan sekitar tempat tinggal menurut kabupaten kota di Pulau Jawa. Yang merah adalah yang tidak setuju. Yang hijau gelap ini setuju. Mostly nih yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banyuwangi nih oke nih hijau. Tapi di tempat-tempat lain ada yang lumayan sampai akhirnya ini nih tidak setuju nih, merah kereng. Dan itu dibuktikan dengan video ini, dengan bahasan yang sempat ramai beberapa hari ke belakang, di mana gue nggak tahu apakah ini muda-mudi Katolik aja, tapi intinya pengen retreat. Buat yang nggak tahu, retreat adalah kegiatan menarik diri atau menjauhkan diri dari rutinitas sehari-hari sementara waktu. Tujuannya bisa beragam, mencari ketenangan batin, pengalaman spiritual, sampai relaksasi dan pemulihan diri. Pokoknya dari kata retreat, kabur dulu bentar nih. Soalnya apa? Soalnya kehidupan lagi nggak jelas banget. Retreatnya ingin dilaksanakan di salah satu villa atau tempat milik gerejanya, milik, bukan sewa. Jadi kayak di sana tuh bukan gereja, tapi villa aja, kepunyaannya orang-orang di gereja untuk dijadikan tempat retreat, dan ini hak milik. Tapi orang-orang di sana entah dapat isu dari mana, entah omongannya kayak apa, tapi seolah-olah ada kalimat kalau ada sebuah villa yang dialihfungsikan jadi gereja tanpa izin. Mereka tahunya cuman kayak gitu, akhirnya di demo, tapi demonya rusuh. Ada penjelasan video ini nih. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran. Batu-batu dilempar. Men, itu salib loh, men. Saat itu kami semua shock. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Coba, dan videonya tuh serusuh itu, men. Ini ada salib yang diturunkan. Biar jadi bayangan di kepala lu, biar jadi pembanding. Kalau semisal ini dilakukan tertujunya kepada mayoritas, gimana? Allahu Akbar. Gak segininya banget ya. Ini dan isunya tuh kayak gini, lagi rame di Cidahu, izin bangun pabrik jagung yang jadi malah gereja, yang kayak gini. Jadi kayak ada orang-orang yang melemparkan isu atau hoax atau omongan-omongan untuk memancing amarah warga sampai akhirnya warga begini. Sudah. Kak, tangan aku kenapa? Digini aku. Udah tenang aja. Cia. Oh, asik. Ini apa sih mukul-mukulin mobil tuh? Suruh tabrak aja mereka, Papi. Ya Allah, dibawa lari sama bocah. Buset. Aku dapat info kalau izinnya mau bangun pabrik jagung. Mungkin kalau bener mau bangun gereja atau tempat ibadah non-muslim bisa dipertimbangkan. Ini izinnya mau bangun pabrik jagung. Pertimbangkan gimana, Kak? Kan itu lahan pribadi juga, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi gimana dengan mereka yang ingin ibadah? Apakah ibadah perlu ada pertimbangan dari warga? Gini, kalau misalkan ini tuh sebenarnya masih ada perdebatannya, karena memang untuk membangun rumah ibadah itu harus izin. Tapi kita harus keluar dari sini karena itu bukan tempat ibadah. Karena itu bukan gereja. Ini cuma anak sekolahan yang lagi menghabiskan waktu liburan sekolah mereka
melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kemarin kayaknya gue sempat ngeliat ya ada video orang retreat deh. Nih contohnya nih. Udah bro, happy sama kawan-kawan. Apa yang sekiranya mengganggu dari yang kayak ini kan kayak pesantren kilat, kayak bocah rame-rame pergi ke Bogor, ke puncak, dan itu villa pribadi, villa punyanya sendiri gitu. Retreat itu adalah kegiatan bina kepribadian dan kerohanian bagi siswa agar mereka siap menggunakan kebebasan mereka sebagai orang muda secara baik dan benar. Cuman orang lagi happy-happyan doang, men. Tuh orang lagi lomba. Apa sih? Coba kita ulang kronologisnya. Peristiwa ini terjadi hari Jumat tanggal 27 Juni di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Sebuah rumah singgah milik Maria Veronica Nina digunakan untuk kegiatan retreat pelajar Kristen yang diikuti sekitar 36 orang, termasuk anak-anak dan pendamping. Warga sekitar menduga rumah tersebut dijadikan tempat ibadah tanpa izin, meskipun pihak pengelola menyatakan itu hanya kegiatan pembinaan dan doa. Sekelompok warga mendatangi rumah tersebut dan melakukan aksi pembubaran secara paksa. Terjadi perusakan properti termasuk pagar dan kaca rumah, salib besar, sepeda motor dan mobil, fasilitas taman, gazebo, dan MCK. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Setelah videonya rame, setelah videonya diomongin sama orang-orang, akhirnya pada turun tangan nih. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, Betul. bukan gereja. Bukan. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, Sejuk. suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang Iya, di dan rumah- Jakarta, rumah yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada yang Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur lah. campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya. Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah Oh, dibilang gitu. ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi, Ya, gitu. ya, Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual. Siap. Agak nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil. Ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik, dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Jadi karena ada kedengeran nyanyian-nyanyian rohani, orang-orang di sekitar situ curiga, kemudian demo. Emang kena nggak gini loh, maksud gua nggak gini loh. Kan beribadah dan berdoa tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, betul? Betul, lu sholat kan bisa di rumah, ngaji bisa di rumah gitu kan maksudnya. Ya dong. Tapi ketika mendengar nyanyian rohani, kok digeruduk? Kenapa? Katanya Indonesia ini sila nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Iya, aneh sekali lu. Ih, kenapa sih? Ih. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya.
Well, ada bantuan ganti rugi sih dan bantuan psikiater juga yang mana memang itu dibutuhkan karena mental anak-anak dan siapapun yang kemarin ikut acara retreat itu juga bakal kena. Cuman kalau misalkan solusinya hanya uang, jadi problem. Yang orang pengen di internet adalah si tangkep-tangkepin itu yang rusuh kemarin lah. Demo warga setempat di kampung Cidahu ada yang bikin gereja nggak laporan, bikin warga marah, motor dimasukin jurang tuh. Motor dimasukin jurang. Ini narasi pabrik jagung ini dari mana? Aneh banget dah. Iya aneh sekali. Oke, aftermath-nya. Kita udah tahu lah kasusnya apa, kerusuhannya gimana segala macam. Tapi ada ininya, ada klarifikasinya. Klarifikasi tanggung jawab atas semua kejadian demo. Berhubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah maka dengan ini menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Gue punya banyak sekali pertanyaan tentang kenapa mereka harus sawat-sawatan kayak gitu, kenapa nggak satu orang aja yang ngomong. Tapi gue kira ya kalau misalkan lu habis melakukan sesuatu hal yang salah, satunya harus minta maaf loh. Gue kira ya, cuman mungkin minta maafnya ada di urutan terakhir. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni. Mana minta maafnya? Mana minta maafnya? Mana minta maafnya? Tidak ada minta maaf. Gue nggak tahu sih mereka tuh adalah orang-orang yang melakukan itu atau bukan. Kayaknya sih bukan. Jadi mungkin atas dasar itu mereka tidak minta maaf. Tapi mana orang yang seharusnya minta maaf atas pengerusakan itu? Harusnya ada dong. Bro, kalau misalkan ini adalah mayoritas ya, habis banget itu pasti. Kalau korbannya adalah mayoritas, yang melakukan adalah padahal retreat kegiatan positif rohani untuk remaja-remaja di kala libur sekolah. Kenapa? Dan lu tahu endingnya apa? Dilanjut ke jalur hukum. Ya iyalah. Gimana sih? Polisi telah menetapkan 7 tersangka kasus perusakan villa milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Ketujuh tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari merusak pagar, kendaraan, hingga peralatan ibadah. Insiden terjadi saat kegiatan ibadah dihadiri 36 jemaah. Pemuka agama dan warga setempat meminta agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum dan menyatakan kesediaan mengganti kerusakan serta memperbaiki rumah tersebut. Mental nggak bisa, bro. Kalau mental harus ke psikolog dulu. Psikis ini yang kena, bukan cuman barang. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi telah mengaluskan dana bantuan 100 juta untuk renovasi. Polisi masih melakukan penyelidikan. Katanya toleransi. Ini respon yang 1. Kami meminta maaf sebesar-besarnya
atas apa yang sudah kami lakukan, atas apa yang warga sudah lakukan. Nah, itu. Absen, lu ada di kota yang mana, bro? Absen. Kemarin ada kayaknya ada artikel deh. Dan artikelnya intinya mau bilang kalau kota dengan toleransi paling tinggi itu ada di Salatiga. Pensiun gue di Salatiga, bro, ntar liatin aja. Kalau misalkan toleransinya tinggi kan berarti tempatnya aman, lancar, terkendali. Salatiga, respect. Respect. Nih, nomor 1 Salatiga, nomor 2 Singkawang, nomor 3 Semarang, Magelang, Pematang Siantar, Sukabumi, Bekasi. Bekasi. Kediri, Manado, Kupang. Oke. Salatiga, respect Salatiga. Respect. Nih. Kita tunggu aja kabar selanjutnya gimana. Dan tolong, bro, apa sih yang salah dengan orang beribadah gitu? Apa yang salah? Apa dihancur-hancurin begitu rumah? Ya Allah. Itu salib mau diapain? Itu benda mati, kok salib disalahin? Santai aja, mediasi lah secara kekeluargaan. Betul. Itu tiang jemur buat jemur dalaman. Ya Allah, Iskandar gobloknya. Wah, lu cari Iskandar selepet biji matanya. Gobloknya. Allahu Akbar. Ini kalau masih banyak orang-orang kayak Iskandar, susah majunya, bro. Ada sebuah pembahasan yang juga sempat ramai beberapa hari ke belakang tentang perkara naruh ibu di panti jompo. Pilu, ibu di Malang berjuang urus 3 anak usai ditinggal suami wafat. Kini dibuang ke panti oleh 2 anaknya. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Usia? 74. Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka 2 anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Keramaiannya datang 28 Juni lalu, kejadiannya ada di Malang. Di video ini narasinya adalah ada seorang ibu yang ditelantarkan kalimatnya oleh anak-anaknya ke salah satu panti jompo. Kenapa sedih? Karena keluar kalimat ini, kalau ibunya meninggal tidak perlu dikabari. Narasinya kemudian menyebut mereka membuang ibu kandung, meskipun kalimatnya sih menurut mereka dititipkan, tapi tetap aja kalau ada kalimat jika meninggal nggak perlu dikabarin, kan ngebuang, bro, namanya. Masa malu meninggal nggak usah dikabarin? Gila lu ya, semua bikin emosi aja hari ini. Hidup ini. Nah, kalau misalkan mereka dibuang sama anaknya sendiri gimana? Ini kan ada nih, ibu mereka diserahkan ke panti asuhan dengan kalimat seperti ini. Kalau misalkan mereka nanti ketika sudah tua digituin juga sama anaknya, gimana? Kan karma berbalik, bukankah begitu? Mengaku berjuang sendirian merawat 3 anaknya sejak ditinggal wafat suaminya. Anak ketiga meninggal, tidak menyangka 2 anaknya ini tidak mau merawat beliau. Jadi gini, Bu, ya, saya jelaskan. Bersedia tidak ketemu ibunya selamanya setelah hari ini. Gria Lansia itu sebenarnya kan tidak boleh, Bu, untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak 2. Nah, berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah. Yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya, kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke Gria Lansia, tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi. Tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya.
Draft dibuat dengan syarat yang sangat berat supaya tidak ada pembuangan orang tua tapi tetap berani tanda tangan. Dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Pun apa wis dalane ngoten Pak. Yang ngebikin syaratnya adalah panti jompo tersebut. Loh. Oh, sebenarnya surat pernyataannya ini kan ada surat pernyataan nih. Surat pernyataan terbuka, serah terima orang tua kandung secara total ke Gria Lansia Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Juni, kami bertanda tangan bla 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 adalah 2 anak kandung dari Ibu Nasikah. Bersepakat menyerahkan ibu kami ke Gria Lansia secara total, dan jika nanti ibu saya meninggal dunia, kami berdua tidak perlu dikabari, silakan langsung dimakamkan di Gria Lansia. Surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dengan kesadaran sepenuhnya. Ketua Yayasan Arif Kamra yang memimpin Gria Lansia tersebut menjelaskan bahwa surat seperti ini memang prosedur standar kami untuk lansia terlantar, agar tidak ada tuntutan di kemudian hari. Tapi saya sudah ingatkan mereka hati-hati kalau menandatangani tanpa pertimbangan. Jadi karena kedua anak ini bilang sudah tidak mampu atau takutnya daripadanya nggak keurus, diserahkan ke panti jompo. Tapi panti jomponya inisiatif membuat surat tersebut, tapi anak-anaknya menyetujuinya secara sadar dengan tanda tangan di atas materai. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini. Tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ini kronologis yang dicari nih sebenarnya. Karena 2 anaknya masih sehat walafiat, masih bugar, nenek tersebut, ibunya si 2 mbak-mbak ini, jadi tidak bisa diterima oleh panti jomponya. Kalau mau diterima, ada klausul dari draft tersebut yang intinya seolah-olah untuk memberatkan supaya si anaknya ini ragu dan tidak memasukkan ibu itu ke panti jompo. Draftnya, klausulnya adalah kalau misalkan meninggal, nggak akan dikabarin. Orang di internet mikirnya anak ini ngomong kalau meninggal nggak usah dikabarin aja gitu. Nah ini jadi perdebatan lain nih. Waduh. Ini serah terima terbuka dan total loh. Karena di Gria Lansia kalau masih punya anak nggak bisa masuk kecuali serah terima total. Sampean nggak akan bisa ketemu ibu lagi. Sampean juga nggak akan dikabari kalau ibu meninggal. Proses serah terima juga akan di-up di medsos. Pertimbangkan lagi, jangan sampai menyesal. Sebab ini sifatnya terbuka. Oke. Ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini. 2 kali saya ingatkan. Dipertimbangkan ulang. Apakah tetap lanjut? Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang rawat. Akhirnya kami buatkan draft. Silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka. Lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu. Tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Nggak jadi.
Setelah viral memasrahkan si ibu ke panti jompo, sekarang kedua anaknya menjemput kembali si ibu untuk dibawa pulang. Tapi hati seorang ibu sudah sakit, pastinya diperlakukan seperti itu sama anaknya sendiri. Nah, perempuan 2 loh ini, masa nggak mau ngerawat ibu sendiri, dijemput karena viral. Ya jadi malu. Wah. Viral 2 anak di Sidoarjo ambil lagi ibunya dari panti jompo usai dihujat publik. Tapi malah orang di komen IG tuh takut banget sampai rumah malah. Nah. Tapi anaknya itu menjemput ibunya kembali karena malu dihujat sana sini. Takutnya setelah dijemput ibunya nggak dirawat dengan baik dan malah ditelantarkan sama anaknya. Nah, muncul pertanyaan lain. Aduh. Penyesalan 2 anak titipkan ibu ke panti jompo. Utang 900.000 demi jemput lagi kerja tukang sapu. Kini terungkap alasan keduanya memutuskan untuk menitipkan ibu kandungnya ke panti jompo. Ia tak menyangka akan menerima bulian dan kecaman begitu keras. Terlebih dari sejumlah orang terdekat yang ikut marah. Padahal selama 2 tahun Mbak Nasika tinggal di rumahnya dengan ukuran 4x4 meter. Sayangnya dirinya tak bisa menjaga ibunda 24 jam lantaran harus bekerja mencari nafkah. Semuanya diceritain di akun YouTube Purnomo Belajar Baik, Bapak Polisi. Oh ini. Kemarin kan jenengan datang ke Gria Lansia. Gria Lansia itu bagus, baik. Karena saya tahu. Gria Lansia keren, bagus. Karena memang saya kenal Mas Arif orangnya. Lillahi ta'ala orangnya bagus. Ikhlas. Sampean ini tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Menitipkan supaya ibu saya punya tempat yang layak, ada yang jaga. Terus saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. Ke jalan raya ke sana minta keluar gitu loh. Ngesot, bukan jalan Pak, ngesot. Di rumah ada temannya. Jadi kenapa sampean berdua ini menitipkan, bukan membuang ya, menitipkan ibunya ke Gria Lansia yang pertama. Supaya ada yang jaga. Karena ibu ini kerja, beliau kerja. Rumah ini ukuran 4x4. Ibu ini nggak bisa jaga karena kerja. Dan kalau kerja, si nenek ini dia keluar ngesot karena nggak bisa jalan ya. Iya, ada videonya juga ada. Ya, terus tujuannya jenengan ke sana ini untuk apa? Untuk memohon bantuan supaya ibu ini ada yang rawat, ada yang mantau. Ada yang rawat, terus, ada yang memantau. Secara kesehatan ibu saya nggak bisa jalan Pak. Kan bisa dirawat, kan capek kan ada diperiksa dokter apa gimana gitu kemauan saya. Dan itu tepat. Iya. Karena apa? Karena di Gria Lansia ini bersih, bagus, pelayannya gratis. Jadi tujuannya ibu ini kita nggak boleh munafik kalau memang kita nggak sanggup ngerawat. Jadi yang nggak gini, aduh, patah sekali. Jadi yang sebenarnya inti dari permasalahan ini adalah si klausul di mana kalau meninggal tidak usah dikabari. Dan klausul itu keluar dari panti jomponya karena apa? Panti jomponya harus bertanggung jawab atas dana yang diberikan oleh donatur. Kalau donatur ngasih duit, harus ketahuan nih lansia yang dirawat siapa aja. Nah, lansia ini kok masih punya anak dan sehat walafiat gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh kayaknya kumpulan dari sebuah misinformasi, miskomunikasi yang somehow jadi besar karena kalimat kalau meninggal jangan dikabarin. Oh, panjang. Solusinya kayaknya solusi utamanya adalah cari panti jompo lain yang memang bayar. Maksudnya yang memang kitanya yang bayar. Kayak itu nggak sih? Jadi nggak ada tuh keluar klausul itu. Berarti salah penempatan, salah keinginan untuk menempatkan di mana panti jompo yang harusnya menerima nenek ini. Aduh. Karena kalau dari alasan kedua anaknya tadi, yang ibunya sampai keluar ngesot-ngesot apa segala macam, malah jadi nggak enak juga kita ngedengernya. Karena ketakutannya adalah nggak bisa ngejagain, takutnya kenapa-napa di rumah. I see. Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar ya kawan-kawan ya, karena ini panjang sekali ya. Wah, ini dilema berkepanjangan ini bro. Karena ingin menjemput ibunya kembali, utang 900.000. Waduh. Oke, paham ya. Tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah atas miskomunikasi, misinformasi, dan kebingungan yang ada di tengah-tengah ini semua.
Tapi sayangnya ini tetap tidak menampik fakta bahwa bahkan kedua anaknya bersedia dan mau untuk menandatangani sebuah klausul yang intinya bilang kalau ibunya meninggal nggak usah dikasih tahu. Dan itu sedih, men. Sedih sekali itu. Aduh. Ya akan gue tutup perkara videonya dengan ini apa? Aibtu Rudi Hardiono viral setelah terekam pungli 100.000 ke pemotor. Ia dihukum guling-guling di aspal dan kini ditahan propam. Bahkan terancam mutasi ke luar wilayah. Ya, oke. Gue nggak tahu itu mau dibawa kemana. Yang lain. Kasus judul, ex pegawai Kominfo terima uang tutup mulut 15 miliar, berangkatkan 47 orang umroh. Keren. Rajo Emirsyah adalah mantan pegawai Kementerian Kominfo yang sekarang udah berubah jadi Komdiki, di mana dia adalah salah satu dari sekian belas atau puluh orang yang melindungi situs judi online, di mana ia merupakan residivis kasus penggelapan mobil pada 2012 dan pernah divonis 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Dimulainya nih dari yang gak baik nih. Dia adalah residivis, diterima sebagai pegawai Kominfo, SKCK kepake tuh ya. Aduh, wah ini harusnya opening nih bro. Rajo pakai uang panas judol Komdigi untuk touring motor Harley sekali jalan 700 juta. Keren. Kenapa dia bisa mengeluarkan uang sebanyak ini dengan chill-chill aja? Karena dia menerima uang tutup mulut dari operator situs judi online agar situs mereka tidak diblokir oleh Kominfo. Ini sebenarnya udah sempat gue bahas di beberapa di video beberapa waktu lalu gitu. Tapi total uang yang diterima oleh Doski mencapai 15 miliar yang dihabiskan dalam waktu 1 tahun. Keren. 15 miliar 1 tahun bro. Berarti per bulan dia ngabisin berapa? Coba dibagi 30. Artinya setiap hari ia harus menghabiskan 41 juta. Keren. Karena itulah dia memberangkatkan 47 orang untuk naik haji, untuk umroh. Ya. Umroh pakai duit suap. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah boleh? Ya. Masalahnya nih orang-orang yang umroh itu tahu atau enggak? Dia kan ngeberangkatin orang nih, bukan dianya. Tapi dia ngeberangkatin orang yang mana kita nggak tahu si orang ini tahu nggak kalau duit itu hasil suap. Umrohnya gimana gitu loh maksud gua. Terus kemudian keluar artikel ini, hukum haji menggunakan uang haram. Ya Allah. Malaikat bingung. Ya udah begitu aja, nggak tahu lagi gue mau diarahin kemana. Gitu aja lah. Hidup yang baik, yang jelas, jangan aneh-aneh ya, please. Tolong dijadikan video-video tadi, bahasan-bahasan tadi pelajaran ya. Awas meninggal bro, banyak kejahatan di dunia ini. Dan intinya kalau nggak bisa jadi baik, paling nggak jangan jadi jahat ya. Itu aja untuk video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan untuk menghabiskan 15 miliar dalam 1 tahun, lu harus mengeluarkan uang seenggaknya 41 juta per hari. Mau ngapain gua? 41 juta ya? Beli NMAX?
NMAX semua tiap hari. Kan 30 hari. Satu hari satu NMAX. Wah, rumah gue NMAX semua. Di kamar mandi ada NMAX, di dapur ada NMAX. Di atas lemari ada NMAX. Rumah penuh NMAX.